Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Rifki Sagas. Pada kesempatan sekarang, kita mungkin bakal ngebahas wireless LAN controller atau pembahasan modul 9 jaringan komputer, gitu ya. Praktikum jaringan komputer. Yang dimana, apa sih WLC ini gitu ya? Terus fungsinya buat apa? Kenapa kita harus praktikan di dalam Cisco Packet Tracer? Oke, yang pertama, yang ingin saya jelasin itu adalah kalau misalnya kita translate-kan gitu ya. Wireless LAN controller berarti dia tuh adalah sebuah controller gitu ya untuk wireless LAN atau WLAN gitu ya. Biasanya disingkat sebagai WLAN kayak gini. Yang berarti bisa kita simpulkan bahwa dia tuh adalah sebuah device yang berfungsi untuk mengkontrol banyak WLAN gitu ya atau wireless LAN. Bayangannya kayak gini. Misalnya kita kerja sebagai network administrator di suatu instansi. Contoh kecilnya di kampus. Di kampus itu kan tiap ruangannya punya akses pointnya masing-masing. Bayangkan kalau misalnya kita lihat di modul nih, ini ada sedikit topologi. Ini baru dua nih. Nah, baru dua aja kita harus masuk ke sini gitu ya. CPC 0 harus connect ke LAPT supaya bisa dikonfigurasi. CPC 0 lagi harus dicabut kabelnya gitu, connect lagi ke LAPT yang satu lagi gitu. Supaya bisa dikonfigurasi dua-duanya. Nah, hal itu bikin ribet lah. Bayangkan kalau misalnya di modul tuh dijelasin nih, eh misalnya banyak lightweight access point atau access point yang harus kita atur gitu. Kebayangkan kita harus masuk ke sana, masuk ke sini, connect ke sana, connect ke sini gitu ya. Oleh karena itu, ada yang namanya teknologi wireless LAN controller gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini dia tuh dijelaskan digunakan kalau misalnya dalam kombinasi dengan lightweight access point protocol atau LWAPP. Kalau di sini mah ada nama device itu LAP PT gitu ya, LAP. Seperti itu. Untuk mengatur lightweight access points dalam jumlah yang besar oleh administrator jaringan. Oke, itu mungkin penjelasannya. Jadi singkatnya, wireless LAN controller adalah dia itu sebuah device untuk mengatur wireless LAN yang banyak. Seperti itu. Oke, kita coba bikin topologinya ya. Misalnya kalau kita ngikutin modul, buat mendapatkan LAPT ini ada di network devices, di bagian wireless devices. Ini ada LAPT ya. Kita siapkan dua, seperti ini. Lalu selanjutnya ini ada yang namanya server dulu. Nah, server ini fungsinya buat apa? Nanti kita sediakan yang namanya DHCP server. Gitu. Oke, ini boleh dinamain mungkin DHCP server. Oke. Untuk menghubungkannya, kita gunakan switch biasa aja. Nah, yang ini saya pakai yang 2960. Dia itu bentukannya manageable switch, jadi dia bisa punya IP juga. Bener gak sih kalau gak salah? Ini bisa dilihat di config. Oke, berarti enggak ya? Dia manageable tapi belum sampai punya IP gitu. Tapi di sini ada yang namanya VLAN. Wah, bahasanya jauh. Oke, kita skip dulu. Nah, intinya saya pakai 2960 ini karena portnya banyak. Tuh, bisa dilihat dia bisa support up to 24 port gitu ya. Fast Ethernet. Seperti itu. Lalu, di sini ada juga di bagian wireless device buat si WLC-nya. Kita pakai WLC yang 2504. Yang ini. Gitu. Terus, untuk mengaturnya ini ada yang namanya PC admin. Admin. Gitu ya. Hubungkan biasa ya. Automatically ke switch, lab PT ke switch, lalu DHCP server ke switch. Kita pakai topologi star, WLC ke switch, PC admin ke WLC. Seperti ini. Nah, kita bikin topologi sederhana aja.
mungkin kita kasih rectangle. Nah, di sini kita coba kasih beberapa informasi bahwa kita bakal bikin atau ngatur jaringan ini dalam network 192.168.10.0 dengan prefix 28. Prefix 28 ini subnet masknya itu megang 255.255.255.240. Yang dimana dia tuh bisa max host kurang lebih itu 14 kalau nggak salah, apa 13 gitu ya, 13. Lalu untuk si gateway-nya sendiri, GW kayak gini, kita tujukan ke arah server 10.1. Lalu untuk si WLC kita tambahin WLC-nya 192.168.10.2. Oke. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ada dua peran penting di sini. Ada si gateway atau si server, lalu ada si WLC. Kita bikin IP untuk si WLC ini tetap statik supaya gak rubah gitu. Sama halnya kayak si server. Gitu ya. Oke, langkah pertama kita bikin dulu DHCP server. Nah, untuk mengatur DHCP server, jangan lupa masuk dulu atau kasih dulu IP untuk si server itu sendiri. Pertama, kasih IP address, lalu subnet masknya sesuaikan, gateway-nya juga boleh diisi, seperti ini. Kalau udah, boleh masuk ke service, masuk ke DHCP, nyalakan, default gateway-nya tujukan ke si server, DNS servernya ini di skip boleh, lalu kita mulai start IP address dari 3. Nah, ini karena kita pakai subnetting, dia bakal automatically itu nyesuaiin host, maksimum hostnya itu seberapa gitu. Lalu, pada DHCP server, ini pakai WLC address 192.168.10.2. Ingat ya, di sini. Boleh di save. Nah, ini otomatis 13 host. Oke, DHCP server udah selesai. Sekarang, dia bisa mendistribusikan IP pada host-host di dalam jaringan ini. Oke, pertama, LAPT ini saya jadikan sebuah host. Nah, untuk menyalakannya, ini ada power adapter nih, atau bisa dari sini. Boleh di-inputkan aja di sini, supaya nyala. Lakukan hal yang sama pada LAPT yang satu lagi. Oke, kalau udah, boleh di fast forward. Dia automatically bakal minta DHCP. Nah, kalau udah dapet informasinya, berarti dia sudah terhubung. Untuk memastikan, boleh teman-teman pakai ping. Nah, ini in progress, masih fail. Coba lagi. In progress, sekali lagi. Oke, masih fail ternyata ya. Nah, kalau masih fail, ini bisa disimpulkan belum terkoneksi. Cara penanggulangannya kayak gimana? Kita coba lihat lagi. Mungkin ada konfigurasi yang kelewat. Kita lihat di desktop. Oke, ini mungkin sesuai. Kita coba lagi. Tek. Oke, masih fail ya. Nah, mungkin di sini kita coba statikan, DHCP-kan lagi. Oke, dia dapat informasi DNS servernya dikosongkan. Oke, kita coba ulang. Oke, ini masih 1.1 ya. Yang notabene 1.1 ini bukan gateway kemauan kita. Gitu. Berarti kemungkinan gateway ini tuh didapeti dari si WLC ini. Maka dari itu, kita kasih dulu atau kita konfigurasi dulu secara statik. Nah, betul ya. Ini kasih 10.2. Lalu default gateway-nya kita isi 10.1. Nah, kalau udah kayak gini udah selesai. Udah sesuai juga 240. Boleh di close. Coba ulang. Static DHCP. Oke. Ini udah 10.1. Yang ini gimana? Kita lihat. 10.1 juga. Oke. Fast forward. Just to make sure. Kita coba pakai ping lagi. Video ya. Oke. Sekarang udah sukses. Itu berarti stepnya setelah DHCP server dikonfigurasi,
pastikan teman-teman konfigurasi yang penting dulu, yaitu si WLC. Oke, ini saya record gak? Oke, record ya. Oke, kalau misalnya udah, coba lakukan add simple video lagi dari WLC ke server. Ternyata sukses. Oke, next step, kita pastikan juga PC admin dapat IP nih. Kita lihat. Oke, dia bisa request DHCP juga ternyata. Dan dapat IP mulai dari 10. Oke, dari sini bisa kita simpulkan semuanya sudah bisa terkoneksi. Gitu ya. Oke, langkah selanjutnya, kalau misalnya ini udah terkoneksi semuanya, kita bisa akses manageable apa ya istilahnya, GUI-nya gitu ya, atau web GUI-nya untuk si WLC-nya. Jadi kita bisa konfigurasi melalui web servernya si WLC gitu. Nah, web servernya itu bisa diakses melalui browser, lalu masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.10.2. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini terjadi kedip-kedip gitu ya. Si WLC sama si admin itu berarti sedang melakukan komunikasi. Kalau gak mau nunggu lama, ini boleh di fast forward sampai selesai seperti ini. Nah, kalau udah selesai, biasanya udah nge-generate gitu. Ini boleh kita maximize. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikutin configuration wizard-nya si Cisco 2500 series WLAN controller gitu. Ini boleh kalau di kasus ini saya kasih username-nya admin. Admin password-nya admin 123. Bentukannya kayak gimana? Bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Passwordnya A-nya kapital, min admin 123. Nah, kalau udah sesuai boleh di start. Nah, ini bakal masuk ke tampilan wizard-nya selanjutnya gitu ya. Untuk sistem name-nya saya kasih labtip. Nah, kayak gini. Nah, ini boleh di skip atau mungkin mau teman-teman ganti pun silakan sebenarnya. Ini boleh ngikutin time zone yang Jakarta ya harusnya. Cuman ini gak terlalu relevan. Dan ini udah sesuai juga ternyata ya time stamp-nya. Ini ngikutin sama jam yang real time gitu. Oke. Lalu hal yang mandatori atau hal yang pentingnya itu teman-teman harus konfigurasi ketiga ini. Manajemen IP address dia tuh harus tertuju ke si IP address si WLC. Oke, masih ingat 192.168.10.2. Subnet masknya sesuaikan 240. Default gateway-nya sesuaikan juga 10.1. Oke. Kalau udah, ini boleh di next. Nah, hal selanjutnya itu kita harus konfigurasi nama atau SSID si WiFi yang bakal kita kasih. Kalau dalam kasus ini saya kasih lab jarcom sebagai SSID-nya, bentukannya WPA2 PSK, lalu passphrase-nya 123456778. Confirm 123456778. Ini boleh di skip, yang lainnya boleh di skip, langsung next aja. Ini juga gak perlu kita konfigurasi. Boleh di next. Nah, ini teman-teman bakal disajikan dengan summary bahwa konfigurasi yang ini tuh udah sesuai apa belum gitu. Nah, ini manajemen IP address-nya sesuai, oke. Boleh di scroll, langsung apply aja. Nah, ini bakal tampil notif, boleh di oke aja. Nah, ini langsung saving the configuration. Yang kalau teman-teman lihat di simulator teman-teman, itu bakal ada simbol oranye yang berarti komunikasi antara wireless LAN controller dengan switch itu sedang dilakukan restart gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman gak mau nunggu, ini boleh di fast forward. Nah, ini udah nyala lagi. Lalu, langkah selanjutnya adalah mengakses kembali si WLC-nya. Caranya, ini boleh di go. Nah, kenapa bisa server reset connection? Di sini tuh, protokol HTTP itu udah gak jalan lagi.
Supaya lebih secure, dia pakai protokol satu lagi yaitu yang HTTPS. Pakai port 443. Kalau misalnya teman-teman go atau enter, ini bakal masuk ke konfigurasi selanjutnya gitu ya. Gitu. Welcome, please click the login button to enter your username and password. Ini boleh login aja. Ingat, pas username-nya admin, passwordnya admin 123. Yang ini ya. Boleh kalau udah login aja. Nah, hal yang pertama kali yang harus teman-teman perhatikan adalah ini. Scroll, oke. Di saya ini konfigurasinya aman. Kalau misalnya teman-teman ngikutin dari 0 sampai sini gitu ya, bisa teman-teman lihat di access point summary ini tuh dia nyala nih. Oh, ada 2 access point yang berhasil saya detect nih. Yang berhasil si WLC ini detect gitu. Yaitu ada 2. Yang mana? Yang ini. LAPT yang di kiri sama yang LAPT yang di atas. Gitu. Kalau misalnya teman-teman udah sukses sampai sini, kita bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah website atau tampilan untuk mengkonfigurasi si WLC ini gitu ya. Ini udah bagus banget sih untuk sekelas simulator gitu ya. Ini bisa melakukan monitor dan mungkin kalau misalnya ya kita gak perlu beli device-nya langsung. Ini ada tampilannya gitu. Kita gak perlu apa ya beli device-nya langsung terus praktik secara langsung mahal gitu. Ini ada Cisco Packet Tracer untuk simulasinya seperti itu. Nah, untuk konfigurasinya karena kita udah berhasil ngedetek dua access point yang bakal kita kontrol. Ini ada di bagian WLANs, boleh masuk aja. Nah, ini ada di bagian API Groups gitu ya. Sebenarnya API Group ini tuh udah secara default, dia masuk ke grup yang default gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman klik, ini boleh pakai aja sih sebenarnya. Daripada ribet gitu ya. Ini boleh dipakai aja. Nah, lalu si grup ini tuh ngapain aja sih? Nah, kita tambahin API-nya gitu ya. Atau access point-nya. Ini udah ditambahin juga. Nah, lalu di bagian WLANs, ini juga udah masuk ke manajemen gitu ya. Terus SSID-nya LabJarcom. Oke, kita coba. Nah, sekarang kita coba konekkan nih. Pakai device, mau itu komputer, mau itu smartphone, tapi kalau lebih simpel itu pakai smartphone aja ini. Bisa teman-teman cek di end device, lalu masuk ke smartphone. Nah, ini dia tuh bakal otomatis nyari sinyal WiFi gitu ya. Karena secara fisiknya dia udah nyala WiFi-nya gitu. Lihatnya dari mana? Ini ada di bagian config. Nah, di sini tuh ada di bagian wireless. Nah, SSID-nya itu default. Kita ganti pakai lab underscore jarcom. Nah, autentikasinya diubah juga. Ganti jadi WPA2 personal. Gitu ya. Ini ganti sama passwordnya. Ingat passwordnya apa? 123 456 78. Kalau udah, ini klik aja di luar. Lalu, IP configuration-nya boleh di static sama DHCP. Nah, ini boleh bisa dilihat ya. Ini udah nyambung ke LAPT yang atas. Cuman, masalahnya ini belum dapat konfigurasi DHCP dari server ini. Otomatis dia gak dapet komunikasi sama si jaringan gitu ya. Gitu. Solusinya kayak gimana? Oke, kita coba troubleshoot. Ini kita coba static, lalu DHCP kan. Oke, dia malah nyambung ke yang ini. Coba kita lihat. Nah, sekarang baru masuk ke DHCP-nya. Kemungkinannya kayak gimana? Mungkin ya, asumsi saya. Yang pertama itu dia nyoba dulu connect pakai lab PT yang ini. Yang apa ya? Yang pertama tuh mungkin ya, IP address-nya udah penuh sehingga dia bingung gak dapet IP gitu ya. Yang kedua,
itu dia tuh masih memproses DHCP servernya itu di mana. Seperti itu sih, paling. Cuman, kalau misalnya teman-teman udah dapet IP satu network dengan network yang kita buat, ya berarti si smartphone ini sudah berhasil connect melalui LAPT yang ini gitu. Otomatis dia bisa mengakses DHCP server gitu ya. Kalau misalnya ada web server di sini nyala, ya dia mungkin ada fungsi, oh dia ada fungsi web browsernya. Ini keren. Kita coba ya. Misalnya ini kita HTTP-nya nyala. Saya pengen ngakses web browser di network ini, apakah bisa? Boleh, dicoba nih. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, masukkan IP address di servernya. Oke, bisa ternyata. Dia bisa ngakses small page, dan lain-lain. Seperti itu ya. Itu konfigurasi kurang lebih bare minimumnya untuk mengkonfigurasi si LAPT ini. Gitu. Kalau mau bikin grup sebenarnya silahkan aja. Kalau mau bikin grup sebenarnya silahkan aja. Atau mungkin pengen ini nih, saya pengen ngatur bahwa LAPT yang saya atur tuh satu aja gitu. Pengen yang kiri aja, bukan yang atas. Yang atas mau bukan cakupan saya misalnya. Ini boleh. Teman-teman lihat dulu. MAC address-nya ini cara lihatnya di mana ya? Bentar. Oke, ini tiba-tiba. Nah, kayak gini dulu. Sip. Cara lihat MAC address-nya mungkin ini agak susah ya. Jadi mungkin untuk alternatif sekarang kita coba apa? Eh apa istilahnya ya? Memindahkan bahwa si AP ini atau LAPT ini bukan punya kita gitu ya, atau bukan cakupan kita. Gitu. Caranya, bentar. Ini add apps, kayaknya ini salah. Nah, currently kayaknya ini gak bisa dipindahkan gitu ya. Jadi, kita bikin grup baru. Misalnya, boleh masuk ke Epi Groups. Nah, kita bikin grup. Misalnya grup name-nya itu admin. Admin Laptip misalnya ya. Dia tuh mengontrol satu AP. Gitu ya. Ini boleh di-add. Deskripsi dikosongkan pun gak masalah. Nah, ini kita bikin grup. Di mana admin laptip ini tuh, grup admin laptip ini tuh, dia punya satu akses point yang bisa dia kontrol saja. Gitu. Caranya, yang pertama kita bikin dulu AP-nya yang mana nih, yang mau kita atur gitu ya. Ini mungkin boleh klik salah satu, add apps, gitu ya. Nah, ini bakal tampil. Dia tuh bahwa changing AP group will reboot all the access point and will rejoin the controller after a few minutes. Ya udah, oke aja. Ini berarti konsekuensi yang kita harus kerjakan gitu ya. Karena kita memindahkan yang awalnya grup name default group jadi grup baru gitu. Nah, ini udah beres. Pertama, teman-teman boleh pastikan apply dulu. Kalau udah, ini bakal nge-refresh si tampilan halamannya. Nah, kalau udah kedip, boleh masuk ke Volans. Ini kita tambahin. Pastikan SSID yang LabJarCom ini kepemilikan si admin Labtif, bukan lagi kepemilikan si default. Gitu loh. Yang otomatis, nah ini boleh apply lagi. Kita lihat nih. Nah, kalau misalnya ini gak rubah, berarti si admin Labtip ini dia tuh mengontrol yang ini, akses point yang 0 gitu ya. Gitu. Jadi akses point 1 dia gak bisa diakses. Otomatis kalau misalnya kita tambahkan satu host lagi di sini, dia tuh bakal connect ke sini. Ini baru asumsi ya. Nah, kita coba lihat config, masuk ke wireless. Nah, ini kita masukkan SSID-nya lab underscore jarcom, masukkan WPA2 personal 123456778, boleh masuk ke static DHCP. Nah, sip, betul ya? Kayak gitu.
Tapi apakah dia kedapatan IP? Coba kita lihat. Oke, masih dapat 10.11. Coba kita maksimalkan. Misalnya saya pengen nambah satu laptop di sini. Laptop secara otomatis dia udah ada perangkat, oh belum ya. Pertama, kalau misalnya mau ganti ke wireless, ini kita matikan dulu. Ganti modulesnya, pakai yang WPC. Nyalakan lagi. Lihat di config, itu bagian wireless sama kita konfigurasinya. SSID-nya masukkan, lab jarcom, WPA2PSK 1234567 static DHCP, fast forward mungkin. Nah, dia juga connect ke access point yang lab jarcom gitu ya SSID-nya. Seperti itu. Itu paling buat konfigurasi si WLC ya. Lumayan menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba silakan. Konfigurasinya pastikan catat ya. Apa aja yang perlu kita siapkan, lalu apa saja yang harus kita apa ya istilahnya perhatikan gitu. Contohnya kayak tadi pertama IP address dulu, DHCP-nya DHCP servernya dulu, gateway-nya kayak gimana. Kalau misalnya ada router, pastikan si gateway-nya itu terhubung ke router ya. Mungkin pada video selanjutnya kita akan coba pakai kasus baru yang mungkin lebih intens lagi, lebih menarik lagi. Seperti itu mungkin buat pertemuan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.